Saya Ricky Nelson, gue Persija, gue champion. Coach Ricky, gimana kabarnya hari ini? Ya, baik sekali hari ini. Coach, langsung aja ya. Ya. Ada beberapa pertanyaan nih. Bagaimana Coach perasaan Coach Ricky setelah menjalani hari-hari bersama Persija saat ini? Ya, Persija tim besar, tim yang penuh dengan sejarah, tim yang prestasinya banyak. Makanya ini adalah sebuah penghargaan tersendiri buat saya. Saya bisa bekerja sebagai staff di Persija ini dan harapannya ini merupakan tantangan buat saya sehingga saya bisa berprestasi juga sebagai seorang pelatih di klub ini, gitu kira-kira. Oke Coach, sebelum kita bicara lebih jauh nih, tugas Coach Ricky di Persija itu seperti apa? Jadi di tim senior saya sebagai coaching staff buat membantu Coach Carlos Pena bersama dengan tim, tapi di youth development saya sebagai chief youth development Persija. Jadi bagaimana saya juga mempersiapkan anak-anak muda dari usia-usia yang paling bawah untuk bersiap menuju tim utama. Dan itu merupakan tantangan tersendiri karena Persija adalah salah satu tim yang terkenal dengan anak-anak mudanya lah ya, yang dalam 5 tahun terakhir ini impresif lah dalam pergerakannya. Ini yang menjadi tanggung jawab saya saat ini. Oke Coach, kita bahas tim utama dulu Coach. Kalau di staf pelatih, secara spesifik tugas Coach Ricky dalam siapkan tim itu seperti apa Coach? Ya, secara spesifik saya memang lebih banyak untuk menjadi staf pelatih yang menilai lawan yang akan dihadapi oleh Persija. Jadi saya sebagai pelatih yang harus membuat situasi dalam latihan, kita membayangkan lawan itu akan seperti apa nanti supaya nanti head coach bisa melihat mempersiapkan taktikalnya seperti apa. Jadi saya selalu jadi opposite coach lah seperti itu ya. Jadi membuat situasi seperti ini sehingga nanti dalam pertandingan kita sudah siap. Dengan segala situasi-situasi yang ada kita sudah bisa baca. Nah itu salah satu tugas yang menjadi peran saya di tim ini. Oke, Coach, persiapan tim kan udah berjalan sekitar 2 pekan. Nah, chemistry Coach Ricky dengan tim pelatih yang lain? Oh bagus ya, tidak terlalu sulit ya karena Coach Carlos ini juga modern, orangnya juga terbuka dengan kita semua, selalu ada diskusi setiap latihan, selalu ada meeting sebelum latihan sehingga suasana yang awalnya mungkin karena kita belum saling kenal itu cukup baik terbangun hampir mau 2 minggu ini sehingga komunikasi pun juga tidak terlalu sulit. Ya. Paling penting adalah dia mengerti bahwa sepak bola ini terus maju dan ada banyak perubahan-perubahan sepak bola, lebih modern lah. Itu yang membuat kita lebih cepat dapat. Gitu. Coach, kan pengalaman Coach kan sudah sempat menjadi head coach di Persipura, di Sulut. Terkait idealisme dalam melatih, ada perbedaan Coach dengan Coach Carlos Pena? Kebetulan saat ini malah sama. Ya, saya merasakan apa yang dia bikin juga sejalan dengan selama ini yang saya percayai. Visinya sama, itu yang saya bilang tadi bahwa karena dia mengerti bahwa sepak bola modern seperti ini, itu yang membuat saya pikir, oh ini sama nih gitu. Sehingga sejauh ini kami merasa bahwa ada kecocokan gitu, bahwa kami percaya, oh caranya seperti ini. Dan dia juga memaparkan visi misinya kepada kita sebelum latihan, seperti ini nih. Nah itu menurut saya sama gitu. Jadi nggak terlalu berbeda, tapi pastilah. Ya, sebagai seorang asisten saya harus beradaptasi dengan seorang head coach. Itu tugas utama seorang asisten. Kalau target pribadi Coach Ricky nih di Persija? Yang pertama kan saya tidak punya target pribadi sebenarnya. Pertama saya mau belajar. Ya, belajar di sebuah tim besar. Ya, berharap dengan target tim sebenarnya. Persija lebih baik lagi di musim lalu dengan prestasi yang lebih baik. Dan kalau pribadi saya lebih mau untuk kerja bagaimana anak-anak muda bisa naik lebih banyak lagi atas. Itu kalau bicara pribadi, tapi lebih kepada timnya harus prestasi. Coach, siapapun yang ada di Persija kan bakal mendapat sorotan dari supporter kita di Jackmania. Ada pesan khusus Coach untuk Jackmania? Mentalnya harus kuat ya, karena supporter sudah cywarnya yang siapapun di Persija mental harus kuat. Tapi saya pikir di mana aja kok. Di sepak bola itu kalau kalah pasti kita dicaci maki. Kalau kita menang, kita diangkat sampai ke langit ke-7 misalnya. Lalu ya itu dinamika yang terjadi. Kalau tanya pesan sih sebenarnya support aja terus lah Persija. Ya kalau kalah memang kadang-kadang kita nggak bisa jamin juga bahwa sepak bola itu mau menang terus, itu nggak mungkin. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan pertandingan. At least kalau kita kalah ya kita coba lagi di game berikutnya. Begitu kira-kira. Jadi pesan saya support aja terus.
Mungkin orang memang supportnya beda-beda ya. Ada yang support dengan caci maki, ada yang support dengan meme positif. Tapi itu semua adalah bentuk support dari supporter ke tim ini, sehingga tim ini menjadi tim yang lebih baik lagi, gitu kira-kira. Sekarang beralih ke area development nih Coach. Ya. Program apa sih yang sedang dijalankan oleh Coach Tricky? Oke, poinnya Persija Development itu sudah punya standar yang cukup tinggi, ya. Banyak pemain yang sudah dihasilkan. Sehingga saya tugas pertama melanjutkannya dengan standar itu, menambah lagi standar yang lebih tinggi lagi. Yang sudah kita kerjakan adalah bagaimana kita mau mencoba memperbanyak pemain-pemain kita, memproduksi lebih banyak untuk mencoba mereka mendapatkan atmosfer baru di klub selain Persija. Dia di Liga 2 misalnya, dia ke timnas misalnya, sehingga atmosfer itu bagus buat mereka, pengalaman bagus buat mereka. Begitu mereka ready, mereka kembali ke tim senior. Nah, jadi harapannya seperti itu. Kita perlu sekali menyiapkan secara mentality, ini yang menjadi poin. Ketika mental sudah siap, dia akan lebih mudah ke senior. Nah, poinnya di situ yang dikerjakan sekarang ini. Oke, kalau terkait itu Coach, ada Persija Soccer School, boarding school, ya, dan ada EPA nantinya. Ya. Secara program ada hal baru kah atau gimana? Untuk pertama dari Soccer School, kita akan membuka beberapa Soccer School, ya. Di Bekasi sudah ready, ya, kurang lebih nanti mungkin Agustus kita akan mulai. Lalu kita akan mulai lagi di Ciledug, ya, SSB di Ciledug, Soccer School di Ciledug. Lalu kita mencoba juga untuk mencari beberapa tempat yang lain yang bisa bekerja sama untuk membuka Soccer School ini. Sedangkan boarding atau akademi, lebih tepatnya kita juga terus membuka kesempatan buat anak-anak mendaftarkan diri untuk ikut bersama dengan cara pelatihannya Persija yang kita sebut Persija DNA. Ketika mereka berada di klub, ya, belajar di akademi, tentu mereka akan terus belajar sehingga mereka lebih dekat dengan tim, ya, tim senior tentunya ada di Sawangan ini, dan mereka bisa melihat, oh, kehidupan pemain profesional itu seperti ini. Itu akan menjadi gambaran mereka. Mengenai EPA yang akan berjalan tahun ini, kita juga sudah siap. Kita mempersiapkan pemain sudah dari setahun jalan terus, tidak pernah berhenti, sehingga pemain itu begitu EPA kompetisi rasanya tidak akan terlalu sulit karena mereka sudah bersiap selalu. Jadi selalu ready lah untuk Elite Pro Academy. Oke, ada beban tersendiri ya Coach? Kan EPA Persija kan lumayan prestasinya dari tahun ke tahun, yang tadi Coach Ricky bilang 4-5 tahun emang udah bagus. Ya. Ada itu Coach, merasa harus bagaimana ini? Merasa harus juara sih enggak, tetapi tantangannya kita harus terus menemukan talentnya. Itu bebannya. Jadi saya tidak boleh berhenti dengan, oh, ini sudah ada pemain bagus di sini. Bagi saya itu belum final. Saya perlu lagi mencari lagi, berkomunikasi lagi dengan pelatih-pelatih SSB misalnya, supaya terus menemukan pemain-pemain baru. Sekarang di Timnas 16 muncul Goli, muncul Fabio, di U20 muncul Arli, Vigo, Maisal, terus muncul Doni yang udah lama memang. Tapi kita harus lagi munculin yang lain lagi. Nah, ini yang tantangannya. Bukan sekedar juara yang kita mau, tapi menemukan talent itu yang lebih sulit. Nah, tapi dengan ada yang talent, juara itu bagi saya bonus dan akan datang dengan sendirinya. Ketika talentnya bagus-bagus, itu akan datang dengan sendirinya juara itu. Kira-kira gitu. Baik Coach, bicara talent, Persija kan bakal ada audisi talent, ya, scouting. Bisa dipromoin Coach? Oke, jangan lupa tanggal 19 dan 20 Juli nanti ada talent audisi di Manado. Ya, di kota Manado kita akan bikin talent audisi player di sana. Bagi semua bisa mendaftarkan diri, di informasinya ada di IG dari Persija ya. Nah, silakan itu, dan juga tanggal 20 dan 21 di Mataram, serta kita akan membuatnya di tanggal 10 Agustus di kota Jakarta, khususnya mungkin di area Kuningan dan Senayan. Jadi semua tolong daftarkan diri segera. Kamu usia tahun lahir 2009, 2008, 2007 sampai 2006 dan juga 2010, 11 dan 12 silahkan mendaftarkan diri. Siapa tahu kamu adalah talent berikutnya untuk Persija. Oke Coach Ricky, terima kasih banyak. Siap, makasih.